Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Salam progresif pendamping profesional. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di channel YouTube TV Desa. Dan selamat malam untuk teman-teman pendamping se-Nusantara. Salam sehat. Baik, malam ini kita diskusi bareng-bareng ya. Malam ini adalah forum pendamping yang ke-19. Seperti biasa, sebelum diskusi kita mulai, sebagai forum pembuka yang malam ini ditemani oleh Bapak Itong. Silakan Bapak Itong. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam di mana kita bisa bertemu di Forum Pendamping Desa episode ke-19. Episode ini adalah episode kedua di tahun 2022. Jadi memang ada sedikit pergeseran waktu. Pertama itu, yang kedua ada sedikit perubahan metode forum pendamping. Jadi kalau di episode 18 kemarin live talk show modelnya, kalau malam hari ini adalah kita bincang-bincang langsung melalui Zoom meeting, tidak live talk show. Baru nanti di episode ke-20 ada kegiatan yang sifatnya live talk show juga. Jadi seperti itu irama forum pendamping di tahun 2022. Pada malam hari ini dengan salam yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuli, yaitu salam progresif pendamping profesional, kita mencoba mengantarkan satu tema, dan tema ini sebetulnya adalah tema yang menarik. Kenapa saya sebut menarik? Karena tema ini adalah tema yang setiap hari menjadi bahan diskusi. Bukan menjadi bahan pergunjingan, tetapi bahan diskusi. Kenapa menjadi bahan diskusi? Karena ada yang menarik untuk didiskusikan. Sehingga tema malam hari ini adalah mengangkat satu tema dengan judul apakah penempatan TPP tahun 2022 sudah sesuai dengan keinginan Gus Menteri atau kata Gus Menteri atau kata Menteri Desa. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semuanya, di tahun 2021 Menteri Desa mengeluarkan satu keputusan yang menurut kita semuanya sangat spektakuler, yaitu keputusan nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Cita-cita Menteri Desa sudah dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis, dan ini menjadi salah satu kerangka besar dalam pengelolaan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah tenaga pendamping profesional. Jadi apa yang sudah disampaikan, yang sudah diputuskan oleh Menteri Desa sudah sangat tepat sekali. Nah, sekarang kita tinggal masuk di wilayah implementasi atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, sejak surat keputusan ini dikeluarkan tanggal 28 Mei kemarin, dan terhitung sejak 1 Juni tahun 2021 efektif berlaku, ada pasang surut
ada pasang surut yang menghiasi surat keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Tentu saja dengan rasa hormat, dengan rasa bangga, kita mencoba malam ini mengkaji bersama pasang surut yang terjadi pada saat surat keputusan menteri ini diimplementasikan. Salah satunya adalah penempatan tenaga pendamping profesional. Bapak dan Ibu semuanya serta kawan-kawan yang tergabung dalam forum pendamping, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai ayah kandung dalam program yang sedang kita jalankan, sangat berharap ideal sekali bahwasanya pendamping adalah sosok yang dia harus di depan, mengawal regulasi, mengimplementasikan segala kebijakan, mendorong terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berskala prioritas nasional. Nah, di awal tahun 2022, tepatnya di tanggal muda, tanggal 5 atau tanggal 6 kemarin, kita semuanya, di tanggal 3, kita semuanya sudah mendapatkan surat keputusan dari BPSDM, dan kita alhamdulillah masih dikontrak pekerjaan besar ini. Nah, namun tidak kita sangka ternyata hingga saat ini ada beberapa hal yang perlu kemudian tetap kita diskusikan, yaitu kawan-kawan yang berada di jabatan PD ternyata masih belum mendapatkan lokasi tugas di kecamatan manakah masing-masing PD ini ditempatkan. Hingga saat ini masih belum ada satu gambaran yang jelas. Lalu kemudian terlepas dari itu ada juga proses perpindahan tugas dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain, atau dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain, yang itu patut untuk kita diskusikan, karena semangat yang sudah dicanangkan dalam keputusan Menteri Desa nomor 40 ini, Menteri ingin bahwasanya tenaga pendamping profesional dalam konteks relokasi tetap memperhitungkan dan mengedepankan domisilinya, sehingga efektivitas kerja menjadi salah satu target atau salah satu target dari output proses pendampingan. Nah, malam ini sebetulnya ada dua narasumber, yaitu kawan dari Bali satu, Bang Wijaya, lalu kemudian kawan dari Tuban, Jawa Timur, yaitu Bang Wanut. Nah, tampaknya hingga saat ini kedua-duanya masih belum bergabung bersama Bojonegoro, Pak. TA Bojonegoro. Oh ya, TA Bojonegoro, betul. Mas Wanut, TA Bojonegoro tampaknya belum bergabung bersama kita, sehingga nanti Mbak Yuli mungkin bisa memandu forum ini dengan metode yang lebih fleksibel lagi, karena ada banyak teman-teman tadi di awal yang juga sudah memperbincangkan. Itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya di forum malam hari ini. Saya ucapkan selamat berdiskusi, tetap berani menyuarakan suara hati tanpa harus ada intimidasi. Kita mencoba melakukan perubahan bersama-sama. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Itong. Kepada Mbak Yuli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itong. Kalau tidak salah ini namanya tadi penempatan ya, namanya penempatan itu sama juga dengan relokasi ya.
Kalau lebih kerennya nama relokasi. Kalau relokasi itu yang saya tahu adalah perpindahan dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Itu kalau saya browsing tadi seperti itu. Jadi nampaknya sudah ada yang recent ini Pak Itong. Kembali lagi nih, Pak Vijay. Selamat malam Pak Vijay. Selamat malam, sugeng wengi, rajeng wengi, teman-teman semua, rekan-rekan semua, salam progresif, pendamping desa. Terima kasih Pak Vijay, sehat-sehat selalu, nggih. Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Alhamdulillah. Pak Vijay, ini Siap. Sebelumnya di mana Pak Vijay? Pak Vijay ini TA ya? Pulau TAPM Kabupaten Karangasem sebelumnya. Ya. Kalau sekarang ditempatkan di mana Pak Vijay? Kemarin yang Kulo direlokasi ke Kabupaten Kelungkung. Maka dalam posisi kabupaten saya itu kekosongan 2 TA. Jadi yang harusnya yang ada dipertahankan, malah yang ada itu dilempar ke Kelungkung, sehingga tinggal sisa 3 Karangasem dari jatah kota 6. Betul. Bisa dijelaskan Pak Vijay, kalau menurut mekanismenya relokasi TPP itu kan, ya? Pak Ketut Wijaya biar memperkenalkan dulu pada publik. Oh iya, lupa. Saking semangatnya ya. Langsung ke topik. Iya, langsung tancap gas saja Pak Vijay. Iya, silakan Pak Vijay diperkenalkan. Nyuwun ngapunten kula ya tiang I Ketut Wijaya Mataram, tapi panggilan populer saya Vijay atau Inspektur Vijay. Karena banyak keluarga saya di TNI Polri, justru saya yang tampangnya anggota malah bukan anggota, malah jadi pekerja pemberdayaan. Kulo saking Bali, Karangasem di kaki Gunung Agung, Desa Menanga, ya, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, dan Karangasem. Tetapi kami tahun 63 bedol desa oleh Bung Karno ditransmigrasikan ke Lampung Tengah ya, Lampung Tengah, Teng Seputih Mataram. Seputih Mataram, kebetulan tahun 63 Gunung Agung meletus, sinarengan ya, berbarengan dengan Gunung Merapi. Ya, jadi ini memang ada persaudaraan antara Gunung Agung dengan Gunung Merapi. Tahun 2017 erupsi lagi Gunung Agung juga, Gunung Merapi juga saat itu erupsi. Nah, karena kami ditempatkan di Kampung Jawi, waktu itu kakek nenek saya membawa bapak saya dan kakek nenek ibu saya membawa ibu saya masih gadis dan bujang ya. Jadi ketemunya pun di Lampung, menikahnya di Lampung, di Kampung Jawa. Lahirnya saya 6 saudara semua di Kampung Jawa, dan dari bayi bahasanya dari dalam kandungan bahasanya Jawa. Kulo medhoknya Jawi niki. Kulo tersakit basa Bali malah. Iya. Nggih, ngoten niku. Tahun 2001 kulo ditugaskan oleh keluarga besar karena kalau leluhur itu kemanapun merantau harus ada minimal 1 yang tetap tinggal di rumah tua. Di rumah tua kita punya tempat ibadah, ya pura, ya yang juga harus ada ahli waris atau penerus yang satu saja yang merawat, karena kami keturunan pemangku ya, keturunan ulama di desa kami, dan pendiri desa adat kami adalah leluhur saya, jadi harus ada kembali. Akhirnya saya terpilih untuk kembali dan tidak boleh ditolak. Jadi ada shock culture. Saya kuliah di Bandung, kerja di Bandung, di Jakarta, ke Amerika di Santa Monica 3 bulan ya, Los Angeles, tahu-tahu ditelepon balik kamu. Baliknya bukan ke Lampung tapi ke Bali. Tapi melalui proses spiritual itu kami laksanakan. Nah, akhirnya saya selaku profesional, jadi saya
TPP yang backgroundnya non PNPM. Saya ikut di PNPM sebagai pengamat karena saya aktif di berbagai organisasi sosial masyarakat, termasuk saya pendiri dari Ormas KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, adalah mitra diskusi kami, PMKRI, mitra diskusi kami. Jadi saya TPP dengan background non PNPM, sehingga dari latar belakang kalau bahasa itu ekspatriat ya, apa bahasa profesional dari swasta. Saya pimpinan bank, sertifikat saya juga CRBD, Certified Rural Bank Director, ya, gelar profesi saya, dan saya menyuarakan, ya, terpanggil menyuarakan apa yang sudah terjadi terkait adanya miskonsistensi, ya, dari ulah oknum kalau saya sebut. Jadi pusat juga menjadi korban dari ulah oknum di daerah, atau kalau nggak jadi korban, kalau pusat ikut bermain, ya itu serta dalam kelalaian keabaian terhadap pelanggaran dari keputusan Menteri Desa. Aturan main yang dilanggar dengan sukarela dan dengan berjamaah untuk melanggar, itu yang harus saya suarakan supaya ke belakang tidak terjadi lagi. Jangan menimbulkan korban-korban the next generation gitu loh. Ada tahap kedua, ada lagi korban ketiga, lagi korban. Kalau nggak kita cegah suarakan sekarang, pasti akan berjatuhan korban. Demikian Mbak Yuli sekilas, ya. Perkenalan dari saya, ya, saya kembalikan ke Mbak Yuli forumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya, matur sembah nuwun. Nah, namanya Bapak Manut juga sudah hadir ini di sini. Yeah. Bapak Manut. Sebentar, masih ada Mbak Yuli? Oh iya, masih ada. Siap, masih azan ke Pak Vijay. Pak Vijay, perasaan Anda ketika tahu tiba-tiba itu gimana? Apa yang saya rasakan itu kaget, ya, kaget dan merasa ini ada yang tidak, kalau bahasa Jermannya ujuk-ujuk itu, kaget karena ujuk-ujuk, tidak sama sekalipun secuil pun ada komunikasi, koordinasi atau sosialisasi bahwa Anda akan direlokasi, gitu loh. Karena emang saya tidak pernah mengajukan permohonan relokasi seperti yang diatur dalam Menteri Desa, atau saya merasakan program, tidak pernah ada komunikasi pimpinan program di atas saya, berarti kabupaten provinsi, ya Korprov dan TAPM provinsi, untuk bahwa kebutuhan program di Kelungkung kosong. Pak Vijay kami anggap mungkin efektif, lincah, kenal dengan banyak relasi, bupati, semua pejabat sebali, kami butuhkan kehadiran Bapak di Kelungkung. Tidak ada itu. Justru yang kami rasakan, kami pasang badan karena Karangasem kuotanya 6, ya, 1 orang Ibu Madirai Nurati, ya, ikut kloter yang SK 368, ya, SK Kaban 368 itu SK yang sesuai prosedur, karena dari bulan Juli sudah disosialisasikan dan ada surat dari Kaban, Pak Yusra, Kapus BPN Pak Yusra tentang relokasi, gitu loh. Jadi, itu pun kami rembu, bahkan TA pun akan relokasi, kami rapat TAPM, kita dukung. Ada TA TTG atas nama Ibu Madirai Nurati, beliau ibu rumah tangga dari Bangli, ya, sudah 5 tahun tugas di Karangasem. Kami dukung untuk kembali ke Bangli, sesuai Kepmen. Malah saat itu adalah temanya itu menindaklanjuti Kepmen. Jadi Kepmen 40 ini dengan berbagai pernyataan Pak Menteri Desa, ya, Gus Menteri, bahwa yakin pendamping desa akan lebih profesional dengan adanya DRP, dengan adanya Kepmen 40, dengan adanya tugas sesuai dengan domisili atau paling dekat dengan domisili. Nah, sehingga ketika terjadi relokasi yang berproses dari bulan Juli 2001, ya, kami menganggap ini tidak lanjut dari pernyataan Gus Menteri dan Kepmen 40. Ya, kemudian muncullah SK 368, itu SK yang sudah demokratis, tidak menimbulkan kehebohan karena betul-betul
inklusi ya, prosesnya inklusi, tidak eksklusif, tidak pusat, tidak monolog, ada dialognya. Berarti PD akan mutasi itu TAPM rapat, termasuk forum PD-nya rapat, mendukung temannya PD dikembalikan ke kabupatennya atau pindah ke lokasi domisilinya. Ada proses rembuh, ada berita acaranya, ya, ada dokumentasinya. Itu yang benar. Jadi kita di pemberdayaan ini kan memberdayakan desa dan masyarakat desa. Kita advokasi sadar hukum, nggak ada lomba-lomba desa sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum. Lah kalau kitanya yang mengadvokasi sadar hukum malah tidak tertib hukum. Kita yang mengadvokasi inklusi, ya, tidak eksklusif, ada asas partisipatif, ya, aspiratif, ya. Kok malah kita mengkhianati prinsip-prinsip pemberdayaan. Jadi saya kagetnya waktu itu, kaget karena merasa ada yang salah ini. Kok saya dibeginikan? Jadi saya bukan menolak relokasinya ya. Kalau relokasi itu sesuai prosedur, saya ini berjibaku, saya orang nasionalis loh. Saya ini kesatria. Kalau sesuai mekanisme, pasti akan kami laksanakan. Tapi ini kok nyolong-nyolong gitu kan. Saya tipe orang, ya walaupun korprop saya waktu bilang, ngapain orang lain kamu bicarakan? Ngapain ngurusin orang lain? Nggak bisa. Kita orang pemberdayaan, ya termasuk umat beragama apapun, tidak boleh membiarkan kalau kita melihat mengetahui kezoliman, kita tahu ada tindak pidana misalnya, kita membiarkan, kena pasal itu, membiarkan kecuali nggak tahu, boleh, gitu ya. Karena kita tahu membiarkan teman kita dizolimi, berapa sih gaji PD dipindahkan 100 km dari rumahnya, gaji 3,9 potong BPJS, ya, apakah bisa dia hidup? Seorang TA diturunkan pangkatnya di demosi dari PD, udah gitu dikerjain lagi dengan pindah kabupaten. Apakah bisa hidup? Bagaimana kalau pelaku ini, oknum-oknum yang merasa penguasa, karena bahasa pimpinan kami di Bali, penguasa wilayah yang memutuskan, loh. Kok ada istilah penguasa? Saya ini keluarga TNI, keluarga Polri, loh. Begitu masuk pemberdayaan, tidak pakai bahasa komando, bahasa hati, gitu loh. Orang Bali paras-paros. Paras-paros itu harus rembuk, bisa diomongkan, ya pakai omong, ya otak, omong, otot yang belakang. Tapi jangan dipaksa kami juga untuk pakai O yang terakhir. Ya, kita ini bukan tipe troublemaker atau mau kerahkan massa, kita bisa kok kerahkan massa. Tapi nggak mau lah kita, lembaga kita tercinta. Termasuk kemarin sukses RDP dengan Komisi 5 sukses, itu peran kami nggak sampai surat itu kami sampaikan atau kami datang ke Komisi 5. Bukan berarti kita nggak punya akses jaringan, bisa, tapi kami cinta lembaga ini dengan harapan apa yang kita suarakan selama ini didengar. Pemimpin kita masih punya hati. Dilalah ada revisi nomor 10 lah judulnya, nomornya diganti, tapi isinya masih aja teman-temannya dizolimi, masih tetap dizolimi. Dan anehnya, Pak Vijay, tempat yang lama tempat di posisi TA yang lama itu kuotanya berapa Pak Vijay saat pada waktu itu? Terus saat ini setelah Anda direlokasi ke tempat lain, itu tinggal berapa TA-nya? Berarti apakah masih kurang TA-nya di situ? Jadi tadi terputus saja ya. Kota kita 6, ya, kota kita 6. Kemudian 1 TA wanita itu sesuai dengan prosedur tahun lalu itu dalam SK 368 tentang penetapan wilayah kerja direlokasi ke Bangli, ya, tinggal 5 kan. Nah, kemudian 1 TA lagi yang berasal dari Buleleng, dia minta balik ke Buleleng, laki-laki. Tapi pada saat SK 368 itu karena dia baru lisan, belum surat tertulis, dan kita belum sempat bahas rekomendasinya sehingga belum masuk. Nah, kemudian ternyata dalam SK 418 yang sebenarnya hanya minim secara administrasi kenegaraan, SK 418 itu bukan SK
Itu SK yang sifatnya teknis relokasi atau demosi, promosi, itu SK yang sifatnya minit penegasan. Jadi ini loh yang akan nanti di SPP kan, yang akan di kontrak, di SPK kan. Itu tidak kalau bicara penetapan wilayah sudah selesai 368. Jadi setelah 418 terbit sebagai SK minit penegasan, nanti silahkan mekanismenya sesuai SK 480 tahun 2022 apa di Maret apa Juni apa tiap triwulan sesuai permintaan, sesuai sikon. Berproses itu ada forumnya, kayak sama kayak yang SK 368. Ada forumnya, tindak lanjut daripada terbit Kekmen bulan Juni, itu bulan Juli sudah berproses, relokasinya berujung pada terbitnya SK 368. Sehingga begitu di situ masuk Pak Arimbawo, pindah ke Buleleng dari 6 tinggal 4, ya kan? 6 tinggal 4. Nah, seharusnya dipertahankan yang 4 ini. Ternyata yang 4 itu saya ternyata nggak tahu, saya pun kaget. Saya nge-grup, SK itu saya grup dengan harapan saya hilangkan yang provinsi kemudian lain, supaya adik-adik di DPP itu, di PD, PLB, bacanya kan itu tebal sekali tuh SK. Sangat tebal itu SK 468 itu. Sehingga kita grup maunya supaya gampang dibaca, nggak baca yang lain, nama lainnya. Nah, nama saya malah nggak ada. Itu kejadian unik bagi saya. Kaget saya. Itu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4. Karena saya baru di-share hari Selasa pagi tanggal 4 Januari. Teman-teman ada yang malamnya baru nerima. Nah itu saya nggak ada. Saya kaget. Kenapa kok harusnya yang sisa 4 dipertahankan? Kok malah saya ikut dikompet? Jadi saya berheran-heran tinggal sisa 3. Itu kejadiannya aneh. Saya dari Karangasem dilempar ke Kelungkung. Di Kelungkung pun ada TAPM yang merasakan kaget yang sama. Ujuk-ujuk ditransfer ke Karangasem, kayak setrikaan, kayak main catur, rokade dia. Gitu loh. Dan ini apa sih tujuannya? Kita masih, sampai sekarang ini, masih kalau bahasa anunya ya, orang marem, belum puas kita. Ini tujuannya apa sih pimpinan program melakukan eksperimen seperti ini? Gitu loh. Jadi ini nggak boleh ini. Kalau mau trial, jangan pada manusia. Ini gara-garanya kita alokasinya seperti RDP kemarin. Kita tuh masuk belanja barang, bukan belanja pegawai. Makanya kita diperlakukan kayak barang. Baik. Gitu. Mbak Yuni, silakan lanjutkan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Pak Vijay. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, terima kasih bahwa forum ini adalah forum kita bersama. Forum ini untuk teman-teman semua. Silakan mau menyampaikan apa saja silakan. Tapi sesuai dengan tema malam ini, gitu. Bapak Wanut, selamat malam Bapak Wanut. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ya. Ada Pak Vijay juga ya? Iya. Apa kabar ini? Hujan ini Pak sekali. di sana? Iya, makanya pakai topinya topi laken begini karena hujan Iya. Iya. Bapak Wanut, sudah berapa lama di pemberdayaan? Di pemberdayaan, Bapak. Oke, siap, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vijay dan teman-teman pendamping yang saya hormati, Mbak Yuli, host, Pak Itong, senior yang ada di sebelah timur sana, yang saya hormati juga. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri, saya Wanut Susesno, asli domisili dari desa, di Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan pertanyaan Bu Host tadi, saya di pemberdayaan ini juga sama, bukan X yang lain, tapi saya akan sampaikan saya pernah menjadi anggota KPU 2009 sampai 2014, terus menjadi anggota Komisi Transparansi Lamongan, ini khusus di Lamongan ada ini 2016 sampai 2017, kebetulan di bulan November di 2017 ada rekrutmen TAPMD saat itu.
Dan saya daftar dan alhamdulillah masuk dan di SPT sebagai TA PMD. Mulai 2017 hingga 2021 saya ditempatkan di Kabupaten Lamongan, kabupaten saya. Itu sekelumit tentang perkenalan saya, Bu Yuli, monggo. Terima kasih. Berarti SK pertama di pemberdayaan jenengan di Kabupaten Lamongan ya. Terus setelah ini 2022 SK-nya di mana Pak Wanut? Oh ya. Nah, ini yang apa ini? Saya mulai 2017 hingga 2021 itu penempatannya di Kabupaten Lamongan. Nah, muncul keputusan Menteri Desa yang disampaikan Pak Fiji tadi, nomor 40, itu ada syarat-syarat relokasi dan sebagainya. Karena mengingat saya juga tidak mengajukan permohonan relokasi, maka saya diam-diam terang-terang saja, dan ternyata dengan keluarnya SK 418 itu saya harus bergeser ke Bojonegoro. Jadi mulai 3 Januari 2022, sebagaimana SK 418 itu, saya masuk di jajaran PAPM Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang. Nah, itu saya hanya perlu menegaskan bahwasanya relokasi, promosi, demosi itu adalah hal yang lumrah dan biasa pada pendampingan. Namun 3 hal itu, relokasi, promosi, dan demosi ini hendaknya mendasar kepada regulasi yang ada. Sebagaimana keputusan 40 telah diatur relokasi kayak apa. Jadi di situ di halaman 104 bab 4 tentang pengelolaan pendampingan, poin 3.1, relokasi dilakukan atas permintaan TPP yang bersangkutan. Yang kedua, TPP mengajukan relokasi kepada BPSDM untuk mendapatkan persetujuan. Lantas yang ketiga, relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pendamping di lokasi tugas lama, tempat domisili TPP, dan kekosongan posisi pada lokasi tujuan. Nah, 3 hal itu yang menjadi pedoman kami, sehingga walaupun namanya relokasi, demosi, promosi itu hal yang biasa, namun hendaknya dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kontradiktif di dalam pelaksanaannya. Nah, kontradiktif itu kan selalu ada sesuatu pertanyaan. Apa itu? Mengapa kok kontradiktif? Kan begitu. Ini yang perlu kami sampaikan sebenarnya, sehingga sekali lagi sama dengan Pak Fiji tadi, ini bukan masalah mau dan tidak mau direlokasi, karena itu sudah 3 hal itu merupakan satu kesatuan kegiatan pendampingan. Yes, biasa, relokasi, demosi, promosi, itu hal biasa. Itu sudah diatur, sejak kita masuk ke TAPM sudah diatur begitu. Namun sekali lagi, karena kita ini pendamping profesional, maka pola-pola komunikasi, pendekatan pemberdayaan, di mana pemberdayaan itu kan memanusiakan manusia. Ini prinsip pemberdayaan. Memanusiakan manusia. Kalau Pak Fiji tadi agak keras. Kita ini honornya ikut belanja barang, sehingga dianggap barang. Tapi prinsip pemberdayaan adalah memanusiakan manusia. Sehingga di dalam memanusiakan manusia, maka seorang pendamping profesional ini dituntut untuk melakukan hal-hal yang sangat ekstra. Sebagai contoh, dengan relokasi saya di Bojonegoro, ini melakukan namanya IPK kalau saya, identifikasi pemangku kepentingan. Mana mungkin kita akan memberdayakan masyarakat tanpa kita melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Pak Kades gak kenal, Pak Kepala Dinas lagi kenalan. Nah, ini kan perlu waktu untuk melakukan yang namanya identifikasi pemangku kepentingan, sehingga nanti kita bisa beradaptasi, bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, dampak dari relokasi ini sebenarnya identifikasi ini butuh waktu.
Beda dengan birokrasi. Kalau birokrasi kita ya seperti inilah pokoknya. Kita pindah dari satu instansi ke instansi lain sudah ada protapnya. Tapi kalau kita sebagai TPP dituntutkan sebagai pemberdayaan masyarakat, dikenal oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah itu. Itu yang menjadi dasar kami. Sehingga ke depan proses-proses relokasi, demosi dan promosi, walaupun itu hal yang biasa, tapi itu harus mendasar kepada regulasi yang ditetapkan sendiri oleh Gus Menteri. Saya kira itu Mbak Yuli, pengantar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wanut atas pengantarnya. Kita ke teman yang sudah ada yang resign ini. Pak ya TA dari PD dulu Mbak Yul. Iya, PD. dari PD. Iya, Pak. Yang resign pertama kali. Iya, betul. Silakan. TA dari PD. Sudah di-unmute, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibrahim Syamaun. TAID dulu di Kabupaten PD. Sebelumnya salam sehat buat kita semua. Amin. Salam sejahtera buat seluruh pendamping se-Indonesia. Mohon maaf Mbak Julianti, apakah sebelumnya ada pihak dari Kemendes yang bergabung dengan grup kita ini? Oh, untuk malam ini tidak ada Pak, belum ada, karena mereka sudah dihubungi semua, namanya sibuk ini, masih belum bisa bergabung. Oke Mbak. Malam ini karena sesuai dengan judul tadi yang kita baca di share pertama, itu terkait dengan relokasi ataupun penempatan 2021-2022 para TPP se-Indonesia sesuai dengan surat 418. Begitu Mbak? Ya. Betul Pak, betul. Iya, ini kami dari Aceh memang juga ada sedikit gejolak pasca keluar surat dari BPSDM 418 terkait penempatan teman-teman khususnya para tenaga ahli di kabupaten kota yang ditempatkan dari tempat semula ke tempat yang lain. Ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan surat pada Kementerian Desa, pada Menteri itu terkait dengan mungkin mereka tidak sependapat dengan tempat penempatan barunya. Dan termasuk saya mungkin salah satunya. Jadi saya juga ini melihat ada Pak Zulfahmi yang ikut dengan Zoom hari ini, jadi mungkin ini sekalian. Saya karena pasca SK 418 ini saya tidak komunikasi lagi dengan Korprof saya Zulfahmi Hasan. Selamat malam Pak Zulfahmi. Ya, nanti mungkin Pak Zulfahmi bisa clearkan ini. Ada beberapa yang jadi pertanyaan dari teman-teman, kenapa penempatan baru 2018 ini tidak sesuai dengan keinginan program. Intinya adalah Kemen 40 itu mengharapkan pendamping itu berada di lokasi tempat domisili. Kalaupun di situ penuh, maka diisi ke kabupaten tetangga. Kalaupun di kabupaten tetangga juga penuh, maka akan digeser ke kabupaten tetangga satu lagi. Begitulah kira-kira yang efektifnya. Tetapi di Aceh kami melihat penempatan 2021 ini sudah di luar role-nya.
kesannya itu ada like and dislike, suka dan tidak suka. Dan Indikator bahagiannya, like and dislike-nya bisa disampaikan, Pak. Suka Iya. tidak suka Pak Iteng. Indikatornya, Suka, tidak indikatornya. Jadi suka tidak suka. Jadi ini yang terjadi. Indikatornya Misalnya kira-kira begini. apa, Pak? Indikator suka tidak suka itu apa kalau didetailkan? Kalau saya detailkan, kalau saya mau buka di sini, tapi nggak apa-apa biar saya buka. Saya pernah chat salah seorang teman di KPW di provinsi, kenapa Anda tega memindahkan saya ke sini? Lalu beliau mengatakan, apakah tidak terbalik? Bukannya Anda yang sudah menempatkan kami jauh, apakah Anda tidak punya otak? Ini yang jadi bingung saya. Kenapa harus saya? Sementara saya hanya kabupaten kota yang tidak punya kewenangan apapun. Jadi kesannya saya ikut mencampuri penempatan orang lain. Sementara saya hanya berpikir bagaimana kita selaku pemberdayaan ini, kalau memang dialokasikan penempatan TA ini sesuai dengan Kepmen 40, maka ikutilah kemampuan orang di daerah. Misalnya di daerah kami ada 730 desa. Itu satu kabupaten. Ada 6 TA. Ada kabupaten yang desanya 18 misalnya. Desanya satu kabupaten 18 desa. Itu kan cukup 2 atau 3 TA. Sementara yang 730 butuh mungkin 7 sampai 10 TA. Kalau kita berbicara Kepmen 40, maka di kabupaten kita itu butuh sampai 10 orang tenaga ahli yang perlu ditempatkan dengan berbagai latar pendidikan karena mengingat pemberdayaan permasalahan yang banyak di desa-desa. Tapi sekarang yang terjadi penempatan di 2021 yang saya lihat ini adalah suka dan tidak suka. Dua-dua Pak. Saya bisa 2022. buktikan itu suka tidak sukanya. Saya suka tidak suka, saya bisa buktikan. Kalaupun saya dipanggil di depan menteri, saya sanggup pertanggungjawabkan ini. Begitulah kira-kira. Jadi saya bukan tidak suka dengan Korprov Aceh, Zulfahmi Hasan. Tapi saya merasa ini ada permainan yang sangat tidak enak. Kalau saya sendiri, itu sudah saya alami sejak bulan November ketika pemberian nilai di FKIN itu di sana sudah ada nampak rada-radanya. Di kabupaten saya itu ada beberapa orang yang nilainya tidak bagus. Maksudnya nilainya B memang. Intinya menurut mereka nilai B itu tetap dilanjut kontrak. Kemudian kami semua di kabupaten itu dibongkar. Nah, dibongkar tanpa sepengetahuan kami, tanpa secuil kata apapun, hanya ditinggal satu korkap dengan alasan korkap tidak bisa dipindah. Yang lain semua dipindah. Ada 3 orang cewek, yang satu dibawa pulang ke kabupaten asal, yang 2 dibuang 2 kali lipat lebih jauh dari kabupaten tempat domisili. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh koordinator Provinsi Aceh bersama teman-temannya. Saya tidak tahu mereka berkonsultasi dengan siapa, dan ini yang sudah terjadi. Ada beberapa TAPM di Aceh itu penempatannya sangat jauh sekali. Ada yang 1 hari perjalanan. Ada yang TA di kabupaten tersebut, di sana kekurangan orang, dipindahkan ke kabupaten lain, lalu di kabupaten tersebut diisi orang yang jauh lagi. Nah, misalnya ada kota TA di pusat provinsi, ditempatkan ke kabupaten tersebut, kemudian yang dari kabupaten tersebut dibuang ke kabupaten lain yang jauh. Mestinya kalau memang kabupaten lain yang kosong, kan tinggal diisi ke kabupaten lain, tidak perlu mengambil yang ada di kabupaten tersebut. Nah, inilah yang saya katakan ada like
and dislike. Demikian. Jadi makanya saya tanya tadi, kenapa ada nggak pihak berkepentingan ataupun di pihak kementerian yang tahu, biar kita bisa buka ini. Sebenarnya pada prinsipnya kalau saya sendiri direlokasi itu, saya tidak jauh. Saya bisa tetap tinggal di lokasi domisili. Saya harinya cuma 1 jam perjalanan saya ke lokasi tugas. Nanti di sana saya juga bisa kembali ke rumah. Dan saya bisa bersama keluarga di malam hari. Dan paginya saya bisa lagi kembali. Kalaupun malam ada kepentingan di sana, saya juga bisa hadir. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Yang dulu penempatannya dekat dengan lokasi domisili, hari ini dibuang jauh sekali. Kesannya disitulah like and dislike-nya. Nah, mungkin nanti Pak Fahmi. Apa kira-kira upaya yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah Bapak tempuh kira-kira apa, Pak? Upaya kalau saya sendiri sudah mengajak teman-teman yang lain yang merasa terzalimi, kalau mau bahasa saya, biar semua dengar. Yang merasa terzalimi itu silakan kita buat surat kepada Menteri Desa sebagai bapak kandung kita sendiri untuk kita meminta keadilan. Sudah dilakukan, Pak? Sudah berkirim? Iya, sudah. Surat sudah kita kirimkan dan sudah surat tersebut juga sudah di-forward oleh pihak kementerian kepada Korprov kita. Malah kalau saya sendiri sampai foto saya di lokasi tugas baru dengan Bupati itu ikut di screenshot dikirim ke staf sus Pak Malik Harmen dan beliau sudah kirimkan foto itu ke saya kembali. Begitulah yang sudah dilakukan. Jadi bagi saya itu bukan persoalan, cuma saya mau kalau pemberdayaan ini ingin kita tingkatkan, kita ingin berdaya masyarakat dan kita ingin bersama-sama keberhasilan kita raih bersama, maka tempatlah teman-teman ini yang sesuai. Bukan karena suka tidak sukanya. Misalnya kalau kami bilang di Aceh misalnya antar provinsi itu kalau memang banyak di provinsi tempatkan dulu yang dekat-dekat dengan provinsi. Setelah itu teman-teman yang lain dibuat secara estafet lah. Kalau estafet kan semua kawan-kawan ini enak. Kita tahu karena waktu kita mendaftar menjadi pendamping desa itu mungkin di kabupaten kita banyak yang lolos sehingga tidak mungkin semua terkampung di kabupaten. Tapi kan ada pemerataan. Setidaknya kalaupun digeser itu secara estafet. Setidaknya kalaupun tidak bisa 1 hari pulang, tapi dengan waktu misalnya kalau saya kan seperti saya bilang tadi, saya bisa 1 jam. Kalau ada masalah saya di rumah, 1 jam saya di lokasi langsung sampai ke rumah. Tapi kalau teman-teman lain yang jauh, setidaknya bisa lah dalam rentang waktu 5 sampai 6 jam tuh sampai pulang ke rumah. Jadi jangan sampai ada yang, ya. Intinya keberatan, Pak ya. Kalau saya sendiri yang hanya 1 jam itu berat. Kenapa beratnya? Beratnya, saya dulu pernah ditempatkan yang jauh hampir melintasi 3 kabupaten kota lain. Kemudian saya pada 2019 dikembalikan ke lokasi domisili. Dan hari ini digeser lagi. Yang berat bagi saya adalah berat meninggalkan teman-teman yang hari ini sudah bersama kita, ingin membuat desa ini mandiri. Hari ini kita dipindahkan tanpa ada alasan apapun. Jadi hanya seperti alasan tadi yang saya katakan bahwa mereka merasa saya yang memindahkan mereka ke tempat lain, maka saya juga ikut dipindahkan. Jadi ini yang... Makasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Mungkin bisa ke penanya berikutnya, Mbak Yuli. Ya, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibrahim DPD. Pak Andi Mas Pisoni. Pak Andi Mapisona. Silakan di-unmute, Pak. Ya. Sip, sudah. Sudah, Pak.
Ya. Silakan diperkenalkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan warahmatullahi wabarakatuh. Se-Indonesia yang saya hormati, perkenalkan saya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Maros. Alhamdulillah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, persoalan pro dan kontra di dalam dunia pemberdayaan itu adalah hal biasa. Kami sendiri, khususnya di Kabupaten Maros, pada umumnya di Sulawesi Selatan, dalam hal relokasi, tidak ada juga gejolak-gejolak di Sulawesi Selatan. Itu karena dilakukan melalui pendekatan-pendekatan persuasif antara jajaran koordinator provinsi dengan teman-teman TPP kabupaten, kecamatan, dan di desa. Hanya saja yang perlu menjadi pertimbangan kita ke depan, karena misi daripada Kementerian Desa adalah bagaimana mengantar desa menjadi desa yang mandiri, berdaulat, sehingga memang dibutuhkan paling tidak seorang pemberdayaan yang kuat, energik, tidak berdasarkan lokasi tugas atau tidak berdasarkan KTP, tetapi berdasarkan komitmen yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh seorang pemberdaya. Karena saya sendiri selalu mengatakan di Sulawesi Selatan, kalaupun saya direlokasi ke kabupaten yang jauh dari ibu kota Sulawesi Selatan, kalau saya suka dengan lokasi penempatan saya akan terus. Tetapi kalau tidak, dengan komitmen saya akan membuat surat untuk berhenti. Nah, itulah komitmen saya secara pribadi selaku TPM, dan saya juga sangat bersyukur bahwa tenaga ahli level provinsi, jajaran Korpok Sulawesi Selatan senantiasa mensupport, memberikan motivasi melalui pendekatan-pendekatan persuasif terhadap kami TPP di Sulawesi Selatan. Jadi paling tidak saya ingin menggarisbawahi bahwa seorang pemberdaya adalah siap ditempatkan di mana saja. Kalaupun ada yang merasa terzalimi, saya pikir juga sudah sangat jelas di Kepmen 40 ada yang namanya mengirim surat keberatan dikirimkan kepada Kepala BPSDM. Itulah prosedur yang harus dijalankan. Saya pikir itu, Bu, yang bisa saya komentari, sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Iya, terima siap. kasih Pak Andi, siap. Ya. Semangat. Semangat. Ya. Pak Zulfahmi. Pak Zulfahmi, Pak. Ya, sudah Pak Zul. Selamat malam. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Perkenalkan dulu. Bu Yuli. Ya, saya baru malam ini bisa melihat Bu Yuli yang dari tadi ya membuat suasana adem. Ibu bisa menyupport kita di rumah. Jadi sangat sejuk ketika kami melihat senyumnya Bu Yuli. Ya, saya bangga Bu, bahagia bisa bergabung malam ini. Alhamdulillah. Ini teman-teman kami juga dari Aceh. Tadi juga saya share link ini di grup seluruh TA Kabupaten Aceh untuk ayo kita bergabung, kita bisa mendengar, kita bisa curhat kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, betul. Kebetulan saya juga menyimak dari awal tadi, Pak Ibrahim itu sahabat saya yang tadi itu dari PD, itu sahabat baik, baik sekali beliau dengan saya. Nah, jadi begini, mungkin saya sebagai untuk menyampaikan penjelasan saja. Artinya saya Bu Zulfahmi, saya sebagai Korprov Aceh sudah bergabung di program sejak 2017 di program P3MD. Tapi sebelumnya saya sudah bergabung di program pemberdayaan seperti ini sejak tahun 98.
dari masa PPK dulu, program pengembangan kecamatan. Jadi hitung-hitung sudah 22 tahun hidup Sudah saya lama memang ya, jadi seniornya ini. 22 tahun, Bu. Mungkin kalau Pak Ibrahim tadi kami sapa Pak Bram, beliau mungkin ya sejak program ini baru bergabung ya. Mungkin beliau belum merasakan bagaimana dulu masa konflik program-program seperti ini di Aceh. Dulu ada masa-masa konflik dan kami sudah lalui. Kita juga sudah menghadapi banyak tantangan, banyak tekanan-tekanan. Tapi alhamdulillah yang namanya kita orang pemberdayaan tetap kita harus kedepankan hati nurani, tetap harus kita kedepankan melihat sesuatu itu dengan mata hati. Ketika itu kita lakukan ya tentu ya kita tidak ada masalah. Saya punya satu prinsip, tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam kita menyikapi masalah. Nah, maka oleh karena itu hari ini banyak memang ada sedikit kegaduhan. Tidak hitung-hitung dari Aceh punya pendamping hari ini 2.611 existing, 2.611 existing yang seharusnya kita 2.700 lebih kurang. Tetapi ketika keluar SK Kaban BPSDM kemarin nomor 418, itu hitungan kami itu hanya 7 orang TPP Aceh yang membuat keberatan ke Gus Menteri, ke staf khusus, bahkan keluar surat dari yang teman-teman keberatan itu adalah suratnya sama persis, formatnya sama, mungkin keluarnya satu komputer, mungkin begitu. Nah, termasuk Pak Ibrahim tadi yang mendesain draft suratnya bagaimana, kemudian ditambah lagi diperbaiki oleh sahabat kita Pak Faurizal dalam bentuk format suratnya. Kemudian yang ya Pak Bram, yang kedua saya kenapa mungkin ada sedikit marah barangkali, tapi karena memang belum tahu informasinya, belum dapat dakwahnya, belum dapat pencerahannya. Kepmen hari ini Kepmen 40 itu yang baru dikatakan relokasi itu adalah ketika sudah dalam perjalanan dari Januari sampai Desember atau sudah ada SPT di tengah jalan, apakah di Februari, Maret dan sudah terjadi proses perpindahan lokasi, itu namanya relokasi. Relokasi itu sesuai dengan Kepmen 40 boleh dilakukan yang pertama atas permintaan sendiri, kemudian ada lokasi kosong. Dua hal itu terpenuhi itu boleh. Silakan 1 orang, 2 orang, silakan bisa dipenuhi. Tetapi yang terjadi hari ini Ibu Yuli dan teman-teman sahabat desa lainnya yang kami banggakan adalah itu bukan relokasi. Jadi selama ini semua kita itu banyak teman-teman yang memahami keliru. Sekarang ini kita SK 418 yang sudah direvisi menjadi nomor 10 tahun 2022 itu bukan sebuah relokasi, tetapi itu adalah sebuah penugasan baru hasil evaluasi tahun 2021 dan hasil verifikasi oleh pihak PPBJ ya yang di kementerian di sana sehingga layak dilanjutkan. Sebelumnya juga, sebelum keluar SK itu sendiri, juga semua TPP secara nasional ada 35.000 TPP itu sudah membuat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu besar sekali tanda tangannya pakai materai lagi. Ini bukan siapa-siapa. Nah, artinya apa? Ketika hari ini sudah terjadi perbedaan lokasi dengan lokasi awal, itu kesannya relokasi. Padahal bukan relokasi, ini penugasan baru, tahun baru. Nah, itu satu, Bu. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman supaya biar semua soal nanti yakin nggak yakin itu saya pikir itu urusan lain. Yang pertama, yang kedua, saya ingin jelaskan Ibu Juli ya. Ibu Juli mungkin kondisi Aceh hari ini ada 126 TAPM kabupaten yang tersebar di 23 kabupaten atau kecamatan 289 kecamatan atau desa 6.497 desa di Aceh. Nah, hari ini dari 126 orang TA kabupaten itu kebanyakan semua teman-teman TA itu menumpuk di Banda Aceh, orang Aceh Besar, orang orang Biren, orang Aceh Utara, dari itu orang PD satu lagi. Nah, ketika hari ini di puluhan kabupaten lain itu tidak ada orang lokal, tidak ada orang setempat, sehingga mereka yang sudah lama di kabupaten
itu sudah berada di kampung sendiri, sementara ada saudaranya orang yang kampung Aceh, Banda Aceh juga misalnya, itu sudah berada 16 jam perjalanan sejak 5 tahun yang lalu. Nah, hari ini inilah kami diberikan manajemen oleh pimpinan, diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memanage, untuk mengatur bagaimana ya ada pemerataan, ada keadilan. Yang jauh itu juga saudara kita sebelumnya sudah 5 tahun. Nah, hari ini kita tukar sedikit, kita tukar setahun, nanti tahun depan kita lihat lagi mana yang loyal dan baik kinerjanya, akan kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi semua akan merasakan enaknya dalam hal pendampingan, tidak yang sudah lama di kampung, bahkan sudah buat maaf ya tanda kutip, yang sudah berakar, yang sudah menggerogoti dana desa, yang sudah mencoba mengelola pelatihan yang sebenarnya pendamping itu tidak boleh menjadi EO dalam hal pelatihan, tapi ini yang sudah mohon maaf, Kapolda saja 2 tahun sekali diganti, itu Kapolda. Ya kan, apalagi pendamping sudah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun sudah berakar, itu sudah terjadi untuk arah-arah nepotisme atau macam-macam itu itu akan pasti terjadi. Nah, maka oleh karena itu saya berpikir teman-teman mungkin hari ini ada yang merasa jadi dari hasil penempatan baru kemarin di Aceh 97% itu merasa bahagia dengan terjadi proses suasana baru. Tetapi ada mungkin 3% atau mungkin hitungan kami sekitar 7 orang merasa sedikit kecewa. Sedikit Pak kecewa, Korprof, tidak banyak. Sedikit kecewa. Siap. Mohon maaf, apakah ada upaya agar dari 97 itu menjadi 100% bahagia kira-kira? Oh ya, tentu. Yang namanya membuat bahagia itu Pak, untuk membuat bahagia, kadang-kadang istri sendiri di rumah kadang-kadang nggak bahagia juga, itu sendiri. Belum tentu bahagia ya. Belum tentu, apalagi kita punya TA Kabupaten itu 126. Banyak Pak Ibrahim orang. itu, Pak Ibrahim itu beliau baik sekali dengan saya. Beliau hari ini sudah lama, sudah di Aceh PD, itu pindah 10 menit bergerak dari lokasi lama. 10 menit masuk ke PD. PD awalnya pindah ke PD Jaya. Ada hubungannya histori. PD Jaya itu pemekaran, Ibu. Beliau dari 730 desa, karena beliau selama di PD itu berat sekali datanya selalu anomali, nggak pernah becus, nggak pernah beres. Beliau surprise dulu, kita geser sedikit di PD supaya lebih ringan bebannya. Tapi beliau juga buat surat pengaduan ke termasuk Pak Ibrahim. Tapi ini bukan marah, tapi itu baik, kawan baik saya. Ya? Ini kan ceritanya. Betul, ini supaya untuk apa Ibu ya. Betul. Jadi beliau geser itu 10 menit dari lokasi lama. 10 menit. Tapi yang menariknya beliau ajukan surat keberatan, tapi beliau sudah di lokasi baru. Sudah gabung dengan pemdanya, sudah selfie, tapi buat surat pernyataan keberatan. Jadi itu kan nggak masuk logika. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa hari ini saya satu pun tidak ada semua TPP Aceh itu yang merasa kami tersinggung dengan sikap-sikap teman-teman. Itu tidak boleh. Yang namanya pemimpin itu harus selalu siap dikritik, harus selalu siap dicaci, harus selalu siap dimaki. Mungkin saya dalam hal kondisi seperti itu sudah sangat biasa menghadapi hal-hal seperti itu sejak tahun 98, Ibu. Maka satu pertanyaan Pak Korprof. Siap. Pak Korprof, satu pertanyaan saya. Siap. Boleh silakan. Betul tidak rumor yang berkembang bahwasanya proses penempatan tugas di awal ini ada yang di luar kota, kemudian ada sebetulnya mengalami kekurangan tetapi kemudian dilempar ke luar kabupaten. Betul tidak rumornya ini karena ada ketidaksamaan baju gitu? Oh, tidak. Jadi di dalam TPP Aceh khususnya, di dalam TPP Aceh itu baju-baju pelangi kita warna pelangi di sini. Tidak ada rumor yang kata orang itu baju hijau, orang PKB, tidak. Saya ingin katakan program ini program rakyat, program pemerintah yang memang diberikan kesempatan untuk semua. Siapa yang punya kesempatan, yang punya potensi, yang punya kapasitas, silakan bergabung. Nah, seperti lagi yang saya katakan dari awal tadi, bahwa banyak hari ini daerah-daerah kabupaten pinggiran dari Aceh yang sudah sangat jauh tertinggal pembangunan, tidak ada orang lokal yang sebagai TAPM, Pak.
tidak ada, yang ada menumpuk di PD, yang ada menumpuk. Jadi kita kan juga ingin melihat kawan-kawan kita yang sudah lama berulang-ulang keguguran terjadi ketika mereka jauh 5 tahun sudah, hari ini ada yang langsung kita bawa tukaran. Sebenarnya ini kan sebuah proses pemberdayaan. Yang namanya orang pemberdayaan tidak boleh mengeluh. Harus selalu bagaimana kondisi dimanapun ditempatkan. Nah itu sebenarnya, cuman hari ini kan banyak teman yang merasa seperti ini belum memahami jiwa pemberdayaan. Karena orang-orang pemberdayaan itu dia ada panggilan jiwa sebenarnya untuk bergabung dalam program. Tidak boleh mengeluh. Yang masih mengeluh, yang merasa sesuatu itu belum, jiwanya belum jiwa pendamping menurut kami. Jadi maka oleh karena itu ini tugas kami akan terus melakukan sebuah pembinaan, sebuah penyadaran kepada seluruh secara nasional lah, karena kami sebagai Korprov tidak mungkin melakukan ini tanpa juga berkoordinasi dengan pimpinan kita, tidak mungkin. Nah ini kata kunci tadi Pak Ibrahim mengatakan dasarnya apa, tentu pimpinan kita tidak tahu persis apa namanya, tidak serta merta menerima ketika ada rekomendasi yang kita ajukan, pasti dipertanyakan, pasti diperdebatkan, ini kenapa. Tentu kami sebagai Korprov dan tim kami di provinsi ada 8 orang, semuanya kami di Aceh ada 9 orang. 9 orang itu semuanya punya andil. Semua andil di dalam melakukan mapping ini. Walaupun hari ini ada yang mengatakan saya tidak termasuk, saya tidak ada. Itu kan untuk buang badan, supaya buang badan agar betul. Kami selalu di Aceh ini Bu, kami punya moto satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi hari ini saya tahu, kita tahu bahwa hari ini kan ada yang buang badan, saya tidak masuk. Justru Ibu, mohon maaf, kalau Ibu mau tahu, kalau Ibu boleh tahu, sebenarnya kalau Pak Ibrahim itu beberapa teman-teman CS, beliau sudah melakukan sebuah gerakan untuk membumi hanguskan kami provinsi. Saya di propaganda mau jadi TA kabupaten, tapi itu kan sebuah dinamika. Atau itu sementara disimpan dulu Pak Korprov. Karena ini asik lagi. Nanti bisa bergabung lagi Pak Korprov ya. Oke, baik. Tapi itu sebuah dinamika. Tapi Bu, sekali lagi mungkin sebagai pesan terakhir dari saya, barangkali ini saya masih di kantor Bu. Ini masih di kantor. Jam segini saya masih di kantor. Lillahi ta'ala ini dekat. Kantor kami dekat. Bukan lembur. Memang kami pendamping ini kerjanya purna waktu. Tidak tentu, tidak ada batas waktu. Sama. Betul. Jadi maka oleh karena itu tidak mungkin kami tidur, tidak mungkin. Kami kan punya mata. Kami punya indera ke-8 untuk melihat kondisi. Bukan hanya 5 indera kami, tapi justru punya indera ke-7, ke-8. Gerakan teman-teman Pak Ibrahim itu kita tercatat semuanya, direkod semuanya. Oleh karena itu, tapi hari ini tidak ada satupun yang kita merasa benci kepada teman-teman. Tidak boleh. Kita hidup sebentar lagi sudah meninggal semuanya. Saya pikir demikian Pak, Bu Yuli, dan ini saya belum tahu nih yang namanya Bapak ini. Itong Pak. Oke, siap. Oke Pak ya, mudah-mudahan nanti kita akan sering-sering begini di Japri ke kami supaya kami bisa bergabung. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfahmi. Ini masih ada 2 Pak Itong. Pak Tengku Zalda ini. Ya, monggo silakan. Halo. Pak Tengku. Pak Tengku Zalda Utama. Oke, kita lewatin mungkin Pak Maulizan, Mbak. Ya, Pak Maulizan silakan. Sudah saya unmute ini. Coba di unmute, saya juga sudah unmute ini Pak Itong. Oh sudah silakan Pak Maulizan. Pak Maulizan dulu, Pak Tengku ya. Ya, terima kasih. Ya, diperkenalkan. Ya, izin. Nama saya Maulizan, TPP Provinsi Aceh. Silakan, apa yang disampaikan Pak Maulizan? Ya, yang pertama saya salut kepada Pak Zulfahmi, Korprov kami yang kami banggakan, ya. Siap. Saya melihat Pak Fahmi informasinya detail dan orangnya luar biasa. Ya, cepat tanggap ya.
Ya, aksinya luar biasa dan bukti loyalitas beliau juga tidak diragukan ya terhadap program. Buktinya sampai dengan detik ini masih di kantor untuk mapping kelengkapan data induk untuk kebutuhan program. Terima kasih. Apresiasi kami Pak Koprof, lanjutkan. Wah, lanjut. Ya, lanjut. Ya, Stopnya tetap harus semangat. pulang, meskipun lanjut di kantor tetap harus pulang. Apalagi ini malam. Ya. Saya sedikit saja ingin menyampaikan bahwasanya di kami di Aceh memang ada sedikit riak terhadap keputusan daripada Kepmen ini. Namun hal itu semuanya kembali sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua sudah istilahnya ya. Sudah normal Jadi kembali. tidak ada lagi, ya sudah islah. Kita juga sering juga membangun komunikasi kembali supaya kita satukan visi kita untuk menyukseskan program ini. Sukses kita ini adalah sukses program. Semua untuk satu untuk semua. Itu moto kita juga. Semoga ya apa yang selama ini sudah terjadi mungkin kesalahpahaman ya. Sama-sama kita untuk melupakan itu, saling kita ke depan menjunjung kembali tali persaudaraan di mana mungkin selama ini ya tidak sepaham. Karena mungkin itu juga terjadi kesalahpahaman itu kode alam juga ya. Bukan unsur kesengajaan, tapi memang terbentuk secara alami. Jadi oleh karena itu hari ini kita percayakanlah ada takdir yang menentukan itu semua ya. Jadi apapun upaya kita, ketentuan juga di atas. Jadi apapun yang sudah terjadi selama ini juga tidak lepas dari ketentuan ilahi Rabbi. Jadi kita terima ini dengan ikhlas hati, saya pikir sama-sama kita sekarang sudah sepakati genjatan senjata, potong senjata ya. Kita islah kembali, kita saling pelukan, mari kita Kerja bina kembali program kita ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Maulijan. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Tengku Jalda. Ya, Pak Tengku. Pak Tengku Jalda Utama. Malam ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang dari Aceh ini. Iya. Silakan Pak Tengku. Ya Bu. Ya, selamat malam Bu, Bapak. Malam. Ya, saya sebagai PLD atau pendamping lokal desa Trumon Tengah, Aceh Selatan. Ya, saya PLD terbaru nih Pak. Selamat. Ya, ini baru kami masa kerjanya mulai tanggal 3 kemarin. 22 berarti ya? Iya Bu. Berarti kalau kami SK udah keluar Bu, tapi SPK-nya belum keluar Bu kan. Tapi alhamdulillah dengan menunggu SPK, kami mulai tanggal 3 kemarin kami udah turun ke lapangan. Untuk mendampingi kecil-kecil untuk ikut mus Rembang, mus Kamsus, dan mendampingi proses pelaporan perencanaan APBDes. Apalagi Pak Tengku? Yang mau disampaikan? Ya Bu. Apa rasa berterima kasihnya untuk Bapak Menteri Desa karena sudah diterima di pendampingan? Oh, sangat berterima kasih Bu. Dengan sudah jadi pendamping lokal desa, alhamdulillah untuk pendapatan alhamdulillah sudah maksimal. Untuk pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bu kan. Iya. Terima kasih untuk Pak Kementerian Desa dan untuk semua yang ada dalam forum pendampingan desa dari pusat, provinsi dan sampai ke bawah ke kecamatan Bu. Iya. Sip.
Ada lagi? Oke, Sudah. Itu kalau aja. sudah bisa ke Pak Hendri mungkin. Ya, untuk sementara itu aja lah, Pak. Oke, Terima selamat kasih, bertugas Pak. dan selamat bergabung. Iya, selamat Iya, Pak. bergabung di pendampingan. Iya, Pak. Pak Hendri. Ya, silakan Ya, Pak Hendri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang mau Terima disampaikan kasih Pak atas Hendri? waktunya ya, Pak. Iya. Tadi saya mencermati Kamera apa bisa yang dihidupkan Pak Hendri. apanya? Open kamera, open kamera. Oh Kameranya? iya bentar. Oh iya bentar. Lu sinyalnya jelek, Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Pak, ada ya? Iya, Oke, sip, sip. Saya, bagus. Jadi gini, untuk masalah penempatan wilayah, memang itu kan dalam Kepmen udah jelas, Pak ya. Udah jelas. Kemudian dalam masalah relokasi juga kan itu ada poin bahwa BPSDM itu bisa menyetujui dan bisa tidak menyetujui terhadap ajuan dari pendamping yang akan relok. Nah, kalau realitanya memang itu terjadi, ada yang relok kemudian tidak sesuai, mungkin itu juga kebijakan BPSDM. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga mereka mempunyai pertimbangan yang lain. Dalam ini kita tidak bisa berburuk sangka, bersuudon ke lembaga yang kita junjung tinggi ini. Kita berhusnuzon aja lah apa yang ditentukan oleh Kementerian Desa, dalam hal ini BPSDM, mempunyai niat yang baik untuk pendampingan ke depannya yang lebih baik pula. iya. Apabila ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin itu ujian dari Allah saja, Pak. Ujian di lapangan, Hendri, apakah dia Pak kuat Hendri, atau lokasi tidak. Bentar, Pak di Hendri. mana Pak Hendri? Kita di Sumedang, Pak. Oh, Sumedang. Ya, TA, PD atau PLG? PD, Pak. Oh, PD PD. ya? Ya. Iya. Kita Tahun PD, Pak. 2021 di kecamatan mana Pak? Kita di Tanjung Sari, Pak. Tahun 2021 di Tanjung Sari, tahun 2022 Masih di Tanjung Sari. masih di Tanjung Sari. Artinya tetap ya? Tetap tidak ada perubahan. Mantap, mantap, Tetap. mantap. Soalnya Oke, kita pada tahun awal kita memang ditempatkan di luar kota, Pak. Oh iya. Kita pada awal pendampingan kita ditempatkan di Purwakarta selama 9 bulan, Pak. Itu berapa jam itu perjalanan Purwakarta ke Sumedang? Perjalanan kurang lebih ke Purwakarta itu kalau kita berangkat jam 5 pagi, nyampe di lokasi jam 9, jam 10. Oh, jam 9, jam 10. Ya. Berarti sekitar Itu. 100 kilo ya? Lebih, Pak. Lebih ya? Iya, itu. Itu melewati Jadi- berapa kecamatan itu, Pak? Itu kalau jalurnya dua bukan kecamatan lagi, Pak. Itu kan Kabupaten lintas ya? kabupaten. Kabupaten. Purwakarta kan kabupaten. Iya, Oh kabupaten. iya, juga. melewati Kabupaten. tetangga kabupaten itu ya? Iya, dua kabupaten Oke. melewati Subang, kemudian Purwakarta, gitu, Pak. Berarti bermalam waktu- di itu ya, di Purwakarta ya waktu itu. Kita mungkin waktu itu karena kita pertama, Pak, ya ke sono, memang kita pendampingan belum maksimal, ya. Kadangkala kita ketika ada tugas-tugas yang patut diselesaikan untuk mendesak gitu, nah kita bisa istilahnya bermalam di sana gitu. Tapi Mantap. kalau memang ada waktu ya kita sempatkan untuk pulang, Pak. Itu mungkin gambaran saya, Pak. Jadi ketika Oke. mungkin ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kita harapkan, mungkin itu ujian. Oke, Ujian oke. bagi kita sebagai pendamping. Makasih, Pak ya. Gimana? Doa Gimana, Pak Pak? Hendri untuk kawan-kawan yang sedang bertugas di luar domisili kami harapkan. Doa dari Pak Hendri untuk kawan-kawan yang bertugas di luar domisili kami harapkan. Ya, Ya, Allah Pak Hendri untuk memaksakan, menyemangati Pak. teman-teman. harus dipaksakan itu. Makasih ya. Rasakan. Yuk. Makasih, makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Itang, kita Mbak, kita Ini ya. sapa dulu Mas Manut sama Bang Iya. Vijay. ya sudah lama Karena ini. ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Betul. Oke. Kita ke Pak Vijay dulu.
Oke, Pak Vijay. Ya. Ya, jadi terima kasih untuk forum pendewasaan. Jadi apa ya? Pak Vijay. Siap. Pak Vijay. Siap. Ini udeng-udeng saya ini betulkah udeng-udeng Bali, Pak Vijay? Ya, dulu leluhur kita pasti ada suatu benang merah. Pak Vijay begini. Yang di Sunda, di mana-mana itu pasti leluhur kita ada sejarah persamaan. Ah, ya. Pak Vijay begini. Dari tadi yang disampaikan oleh banyak kawan, termasuk Korprov, sampai terakhir Pak Hendri, malah tadi yang sampaikan Pak Hendri ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Ya, dan harus sebagainya diterima. lah ya. Intinya sebetulnya dalam bahasa Jawa ngedem-ngedem hati, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mendinginkan hati kita. Tetapi karena regulasi, sekali lagi ya, regulasi yaitu keputusan Menteri nomor 40 sudah memfasilitasi sebetulnya bahwasanya proses penugasan itu ukurannya salah satunya adalah efektivitas kerja. Nah, bagaimana statement atau tanggapan Bang Wijay dengan Kepmen tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang sekarang sedang terjadi, baik yang dialami Bang Wijay, kemudian yang dialami kawan-kawan yang lainnya, tanpa kemudian kita hubungkan dengan ini takdir Tuhan yang Maha Kuasa lah, tanpa kita hubungkan dengan itu dulu. Monggo. Oke. Jadi kalau kita kembali ke apa yang ada di Kepmen Desa 40 sebagai kitab ya, kalau bahasa tanda kutip ya, sebagai kitab suci pemberdayaan, aturan main yang sudah dibangun oleh Gus Menteri ya, Abdul Halim Iskandar dengan timnya yang mulia. Dengan tadi sempat disinggung berapa kali Mas Tito katakan tentang efektivitas. Jadi menurut saya pribadi sudah terjadi pengkhianatan terhadap marwah atau tujuan daripada Gus Menteri untuk membuat good governance ya, untuk membuat good governance, tata kelola pendampingan desa yang baik, yang diatur sangat detail di Kepmen 40. Jadi bagaimana pengorganisasiannya dan sebagainya detail sekali diatur. Mekanisme relokasi, mekanisme promosi, demosi, mekanisme penanganan permasalahan, pelanggaran TPP. Justru kami baru dengar heran ketika teman-teman di provinsi ya, tadi saudara kita Korprov Aceh, Bang Zulfahmi ya, menyampaikan seperti itu sudah duluan kita menerima persis ya. Halo, Bang Wijay, putus. Putus ini. Putus. Halo, Bang Wijay. Coba ke Mas Wanut dulu, Mbak Yuli. Mas Ini, Wanut. Pak Wanut juga ini putus ini. Putus juga ya? Iya. Halo, Bang Wijay. Mbak Yuli. Iya, sambil menunggu teman-teman. Sambil menunggu Pak Vijay Ya. dan Pak Wanut. Sebenarnya ini tahun 2021 itu juga ada Pak, yang pindah tempat. Halo, Mbak Yuli, suaranya hilang. Tapi enggak. Halo? Halo. Sip. Halo ya. Sudah. Ya. Ya. Tahun-tahun sebelumnya juga ada loh Pak yang berpindah tempat, tapi tidak sedahsyat tahun ini gitu. Sebenarnya ini ada apa sih? Ini kalau menurut Pak Itong sendiri Maaf, gimana? Ini ngajak menduga-duga. Halo. Ajak menduga-duga ya Mbak Yulia. Iya.
Kita udik-udik aja. Ya, kalau dalam bahasa saya begini, Mbak Yuli. Sebetulnya Kepmen 40 itu adalah satu keputusan politik yang sangat baik sekali, dan seperti yang sampaikan Bang Wijay tadi itu, ini dalam rangka kemudian mengefektifkan kerja seluruh teman-teman TPP. Karena basis kenapa kok didorong agar efektif? Ya karena biar capaian-capaian pekerjaan bisa kemudian terfasilitasi, tercapai. Program-program. Betul. Lalu kemudian di dalam Kepmen 40 itu sebetulnya kalau mau diimplementasikan Mbak Yuli dengan benar atau dengan baik lah ya, sebelum benar. Iya. Dengan baik, maka sebetulnya tidak ada kejadian yang sama yang seperti yang disampaikan Bang Wijay tadi itu. Nah, contoh misalkan yang sudah disampaikan tadi itu adalah misalkan di lokasi di kabupatennya ternyata ada yang kurang. Kenapa dia harus dipindah begitu ya? Nah, kejadian itu juga terjadi di kabupaten yang lain di Nusantara. Ini misalkan ada kabupaten yang jumlah TPP-nya TA-nya kurang atau PD-nya juga kurang. Tetapi kenapa yang bersangkutan kemudian dipindah di kabupaten yang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita carikan solusi bersama. Malam ini memang tidak ada pihak dari Kemendes yang hadir. Tapi setidaknya malam ini bisa membangun mendengarkan. Betul. Iya. Karena nanti kan ini juga bisa dinikmati melalui YouTube, yang itu bisa kemudian diakses oleh Kementerian Desa. Siapa tahu dengan kemudian ini, pertemuan malam ini bisa kemudian menjadi salah satu materi yang akan dibahas di Kementerian Desa. Betul. Begitu Mbak Yuli. Iya. Insya Allah. Amin. Pak Ito. Amin. Ya. Iya. Kalau tadi Pak Hendri bahwa penempatan dimanapun saja itu adalah berkah, itu adalah atas izin Allah gitu. Begini, penempatan itu bukannya berjenjang. Misalkan ini kalau apakah tidak ada musyawarah di tingkat kecamatan, Korcam dengan PD dengan PLD, terus nanti juga berjenjang dengan TA. Apakah tidak seperti itu dan seterusnya? Itu kalau kondisinya ideal akan terjadi proses demokratisasi seperti itu akan terjadi. Dan sebetulnya di dalam keputusan Menteri Desa nomor 40 itu sebetulnya sudah muncul naskah yang kemudian jika keberatan perlu melakukan pengajuan. Nah, seperti yang dialami oleh kawan-kawan di Aceh tadi ya itu sudah melakukan pengajuan. Nah, intinya berarti tinggal ada tindak lanjut tidakkah dari pengajuan itu? Sehingga Pak Wijay ini sudah datang ini. Oh, sip. Ya. Monggo. Silakan Pak Wijay. Harap maklum niki karena saya di kaki Gunung Agung, cuaca sudah seminggu terakhir hujan badai, hujan angin, seluler kadang-kadang terputus. Iya. Jadi izin saya lanjutkan. Iya, siap. Apa yang dilakukan upaya pembenaran secara berjamaah oleh komunitas Korprop di TAPM Provinsi se-Indonesia itu sangat kami sesalkan. Ya, jadi kita ini kan pendidikan orang dewasa, ini POD. Tidak boleh kita sesama TPP itu ibaratnya bodoh-bodohi lah. Ya, bahasa ikhlaskan kepada Gusti Allah itu bagus, tapi konteksnya harus benar. Ya, konsep ruang dan waktunya. Jangan ketika sudah ada penzoliman ya berarti Anda sudah ditakdirkan oleh Allah dizalimi gitu loh. Kita ini bukan barang atau persentase. Dari 100%, dari 126 yang teraniaya, yang terzolimi hanya 7. Nggak signifikan. Ini kita bukan angka-angka. Ini menyangkut manusia. Satu pun ada saudara kita yang merasa dizolimi, harus diverifikasi. Betul nggak apa yang dia sampaikan? Jangan malah dianggap ini nggak signifikan, hanya 7%. Apa nunggu kami
50% bergerak apa menunggu kami menggeruduk DPRD kabupaten kota provinsi atau Komisi 5 DPR RI baru dianggap signifikan? Tidak boleh begitu. Ini pemberdayaan menyangkut manusia. Ingat loh, kita punya iman masing-masing. Ketika kita melihat, mendengar, merasakan penderitaan tim kita, teamwork TPP, ada satu saja yang teraniaya. Saya nggak bisa kalau arahan korprov saya. Ngapain kamu ngurusin yang lain? Ngapain itu kan orang lain? Nggak bisa. Saya pribadi dipindahkan ke Kelungkung, siap tugas. Cuman yang saya sesalkan mekanismenya kok sama sekali tidak ada komunikasi, tidak koordinasi. Ini ada penggiringan oleh oknum, ya. TPP yang marwahnya ini luar biasa, yang mulia diatur oleh Kepmen 40. Niat Gus Menteri itu supaya kita lebih profesional, dan silakan buka di Google. Berulang-ulang Gus Menteri meyakini, saya yakin TPP akan lebih profesional. Ada DRP, ada Kepmen 40, dan banyak hal inovasi yang untuk membuat kita profesional. Lawang yang memberi pekerjaan kita, majikan kita kan Gus Menteri, baca Kepmen 40. TPP bertanggung jawab kepada Menteri Desa, pemberi pekerjaan. Ya, kabar BPSDM, PPK yang teken kontrak itu kan turunannya dari menteri. Menteri turun dari negara. Majikan kita itu adalah Gus Menteri. Jangan TPP sesama pihak kedua, sama pekerja ada yang merasa sebagai majikan. Jangan, nggak boleh itu. Seolah punya kewenangan untuk menghabisi, memindahkan, menurunkan pangkat, itu boleh dilakukan asal sesuai dengan aturan yang dibuat oleh majikan pemberi pekerjaan, yaitu Kepmen 40. Jangan dibiasakan punya tafsir sendiri. Oh, itu bukan relokasi. Oh, itu hanya penempatan. Kalau bahasa Jermannya Belgedes. Kalau kamu dibegitukan, mau tidak? Ya, ini ada KKN jelas. Adakah orang dekatnya korprov atau saudaranya? Kan ada juga korprov yang kakak adik sama-sama di kabupaten, ada adik kandungnya kakaknya di provinsi. Berani nggak memperlakukan adiknya atau grup satu warnanya? Ya, untuk dilakukan tindakan yang serupa kan tidak. Jadi ini sudah mencederai sebenarnya. Mohon maaf. Ya, Mas Ito, Mbak Yu, saya sangat apresiasi semua forum yang disediakan oleh Pak Dekoco, oleh teman-teman. Ya, ini forum pendewasaan. Ya, kita biasakan brainstorming seorang pemberdayaan, beda pendapat, tentu dengan logika, argumentasi yang mengacu aturan. Jangan mengacu tafsir pribadi, apalagi pasarnya masyarakat negatif. Ya udahlah, ini sudah Gusti Allah yang menentukan Anda itu diturunkan pangkatnya, nggak boleh dong. Orang nggak ada mekanisme, tahu-tahu teman saya diturunkan dari TA menjadi PT, itu pun dipindah kabupatennya. Padahal dia seolah ahli pertanian organik, beliau mitra kerja banyak NGO, banyak kerja nyata di masyarakat. Ya, teman saya dari Gianyar tahu-tahu dilempar ke Karangasem. Sedangkan tahun 2016 kita dekat dengan Pak Kadis, kita sampaikan kasihan Pak yang dari Gianyar, 2 orang tugas di Karangasem, lompat berapa kabupaten, kasihan. Akhirnya di ACC dari 2 TA asal Gianyar, kota seni, yang pindah, ya tugas di kota lahar, kota panas di Karangasem, itu 2016 dikembalikan ke Gianyar, sangat manusiawi. Tahu-tahu terjadi di SK 418, ujuk-ujuk nyelonong dari Gianyar dipindahkan ke Karangasem. Ya kan, wajar mereka teriak, karena mereka manusia, mereka bukan barang gitu. Jadi jangan Bang Zulkifli, saya tetap apresiasi, tetap luar biasa. Di antara korporasi yang lain ada gentle, berani bicara, gitu. Tetap kita harus hargai. Termasuk teman-teman Komisi Desa juga saya sayangkan belum sempat meluangkan waktu untuk kita nih anak-anak loh, adik-adik loh, mbok ya diayomi. Karena konsep kita pelayanan kalau sudah teman-teman di TAPM provinsi, TAPM ya korporasi itu merasa sebagai komando, seperti bahasa korporasi saya itu penguasa wilayah. Kalau konsepnya penguasa, bahaya, ini bukan kerajaan. Itu loh. Justru saat jadi pimpinan program, kedepankanlah contoh teladan, itu loh, semangat kebersamaan. Jangan tergiring, tergoda, karena orang baik itu diuji dengan 2 cara oleh Gusti Allah. Dengan diberikan kekuasaan, jabatan, dengan diberikan uang. Jadi tetaplah menjadi orang baik yang mengayomi, yang melayani, yang menganggap kami ini teamwork, saudara semua, maupun itu PLD, PD, TA kabupaten kota itu saudara. Jangan menganggap kami itu bawahan, Anda jenderal, kami prajurit, salah gitu. Dogmanya saya keluarga TNI loh, keluarga Polri.
Tidak ada dogma militer di situ, dogma komando. Gitu loh. Dan ini sangat kami sesalkan. Kami sudah berjuang, bersuara. Tapi sepertinya ada membentur tembok kalau bahasa saya. Karena ini kayaknya marwah pemberdayaan ini sedang diuji, dicoba. Tapi saya yakin ada hikmahnya. Ada proses pendewasaan atas peristiwa ini minimal. Dengan bantuan Pak Dekoco, Mas Ito, Bu Yu, dan rekan-rekan semua yang peduli. Ke depan tidak lagi terulang ya ujuk-ujuk serupa. Kalau kita nggak bersuara sekarang, siapa yang jamin bulan Maret? Ya tiap bulan karena merasa punya kuasa, ya merasa hasil evaluasi kami ini harus dipindah, ini harus diturunkan pangkat. Tahu-tahu ada nyolong orang yang tidak berkompeten, tahu-tahu menggantikan loh. Ini kan banyak yang kosong. Atas dampak kesewenang-wenangan ini, ada yang mengundurkan diri. Ya PD dari Jimbaran pindah ke Kelungkung, udah berniat mengundurkan diri. Teman-teman di Lampung juga ada yang sampai rela diturunkan pangkatnya dari PD. Ya, yang penting dia nggak pindah karena kalau relokasi kesehatan dia nggak. Teman-teman kok nggak peduli loh yang di provinsi ini. Bagaimana di lapangan itu hujan badai, ancaman di perjalanan, longsor dan sebagainya. Banyak sekali resiko. Dan kita sudah terbangun hubungan yang sangat baik. Jangan negatif bahwa sangat baik 5 tahun akan terjadi KKN korupsi. Tidak begitu loh. Jadi tidak ada istilah seolah-olah evaluasi itu dengan taksir sendiri. Woi, kalau Pak Vijay nanti 5 tahun di sana akan sangat baik dengan camat, dengan bupati, dengan kepala desa akan ketua bumdes akan merancang kredit fiktif, ya, hanky-panky, itu kan seuzon namanya sama teman di lapangan. Kami nggak minta simpati, nggak minta empati, kami di lapangan itu suka duka kami luar biasa. Tolonglah, kami akan lebih tersakiti kalau kalian itu. Kalau salah ya salah, kalau melanggar aturan ya melanggar aturan. Jangan bilang ini adalah penempatan. Kalau relokasi betul harus mengikuti aturan Kepmen 40. Kalau penempatan suka-suka kami dong. Kami punya kewenangan penguasa wilayah. Lu kalian ini tuh sama kok, sama-sama TTP loh. Coba lihat tanda tangan SPK atau kontrak kerjanya APM provinsi, bahkan yang nasional. Sama kok statusnya. Sama-sama pekerja. Sama-sama pihak kedua. Kok merasa menjadi majikan, merasa punya kewenangan menghabisi, memindahkan, menurunkan pangkat. Kalaupun ada merasa seperti itu, tetap wajib ikuti kitab kita, Kepmen 40. Kalau merasa Kepmen 40 tidak memberikan kewenangan korporate TAPM itu yang lebih berperan komandonya, usulkan ke Pak Menteri Gus Salim, Kepmennya revisi, beri kami kekuasaan. Jadi mereka jangan selalu gini, Pak Vijay kalau keberatan pakai mekanisme yang benar. Ente ketika menzolimi orang tidak pakai mekanisme. Ketika kami keberatan terus teriak mekanisme. Ya tolonglah, kita ini saudara. Kita ini tim. Tim itulah together. Ya, together achieve. Ya, everyone achieve mission. The mission. Jadi kita kebersamaan bersama-sama setiap orang yang dibikin untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan program kita. Nah ini together-nya sudah dihilangkan dengan upaya menggiring program kita menjadi monolog, tidak ada dialog. Jadi seolah asal sudah TAPM provinsi, sudah korporat, saya punya kewenangan penguasa wilayah, tidak perlu dialog. Seolah jadi monolog itu yang namanya monolog sudah melanggar prinsip pemberdayaan. Yang namanya monolog ketika menghilangkan dialog, kalau orang Bali paras-paros, ya omongan bicara, apapun bisa diselesaikan dengan bicara yang baik. Sosialisasi, koordinasi, kan begitu. Kita ada proyek desa inklusi dengan Bank Dunia, dengan teman-teman agama, GM, itu. Inklusi tidak boleh eksklusif. Lah kok teman-teman provinsi bertindak laku eksklusif sekarang, seolah-olah sesama TPP, tapi di TPP generalnya. Ini yang di PLDPTTA ini TPP Kroco, nggak ada begitu. Adakah itu? Silakan mental priayi seperti itu. Ya silakan. Saya kembalikan Mas Ito. Bang Vijay, TPP Jenderal itu ada ya? Ya. Iya. Berikut Mas Ito. Ya, Bang Vijay, ada ya istilah TPP Jenderal begitu ya? Lu kalau sudah menyebut dirinya penguasa wilayah kan sama dengan Pangdam. Artinya berarti ada mayoritas, ada minoritas. Konsep pelayanan, mayoni. Berarti ada mayoritas dan ada minoritas, Bang Vijay ya? Yang terjadi kalau kita bicara tidak inklusif. Ini yang terjadi tirani. Loh, kalau tadi secara statistik, kalau mereka bicara statistik, misalnya ada TPM 100,
yang mengeluh, yang merasa jadi korban, dizolimi, diturunkan pangkat dan direlokasi hanya 5 orang. Kayak di Provinsi Bali kan 5 orang korbannya. 5% nggak signifikan, yang 95% sisanya bahagia. Lah itu, waduh, ini kalau menurut saya kalau bicara statistik, ini terjadi tirani. Bahkan saya balikkan, yang namanya diktator itu kalau yang mayoritas memberikan tekanan kepada yang minoritas. Nah, ini yang terjadi, minoritas memberikan pressure, merasa penguasa kepada yang mayoritas. Lu mayoritas struktur itu, silakan baca statistiknya. Adalah pekerja lapangan yang bersentuhan dengan lapangan, PLD, PD, TA, yang hampir tiap hari di lapangan, yang menembus badai hujan. Kita dewasa karena kepanasan matahari, masuk angin. Itu yang mayoritas di TPP. Kita menghasilkan kerja-kerja pemberdayaan, meningkatkan status desa dari tertinggal menjadi berkembang jadi maju, jadi mandiri. Itu hasil kerja kita, inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, fasilitasi permasalahan. Ini yang tirani yang di balik meja, ini yang 5 orang, 9 orang segelintir yang di provinsi ini yang justru disebut tiran menurut saya. Kenapa tiran? Karena sudah mulai kita dikondisikan untuk monolog. Mungkin ada agenda tertentu, saya nggak usul ya. Tapi kalau caranya seperti ini, kita menyuarakan berulang-ulang untuk tembok, kita punya kapasitas, kalau kita punya banyak teman di DPR RI. Adakah faktor politik? Tapi nggak kita lakukan, kita nggak mencoreng nama lembaga kita. Tapi mau didengarkan, Bang Vijay, adakah faktor politik yang melingkupi itu, ya? Sehingga ada di rapat dengar pendapat, jawabannya ada di RDP Senin kemarin, di RDP ya, di RDP tanggal 17 hari Senin itu kan Komisi 5 DPR RI, jelas di sana ya kan Pak Hamka menyampaikan bahwa tahun 2022 ini proses kontrak TPP yang baru tidak ada gejolak kayak waktu masuk 2021. Ya kalau ini manajemennya Gus Menteri bagus, ya kami ikhlas kalau PKB akan mendapatkan suara yang signifikan, gitu loh. Ya kami mendukung, realita politik itu kami mendukung. Kalau emang dulu saat jalankan Pak Jokowi ada kontrak dengan partai pendukung, pengusung, bukan pendukung ya, pengusung, kan beda statusnya. Kalau pengusung di PKB, yang lain ikut belakangan namanya pendukung, PAN. Ketika ada kontrak menteri ini, Nasdem, kehutanan jatahnya Nasdem, desa dan transmigrasi, tenaga kerja jatahnya PKB, sudah pasti ada kepentingan politik loh. Politik itu jangan dipandang negatif, ada bagusnya, asal dilakukan dengan cara yang santun. Ya. Dilakukan dengan cara, kalau PKB mau berkembang, ambil simpati kami. Loh, kakak saya, adik saya, bibi, ponaan banyak yang mualaf kok. Bisa kita kondisikan itu, tapi dengan cara menyakiti ini kontraproduktif. Saya mohonlah, unsur politik ini bagus kalau emang dimanfaatkan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara ada orang-orang yang merasa penguasa. Ini pemetaannya sudah kacau menurut saya. Ini sudah ngawur. Ngawur pertama melanggar Kepmen 40. Ngawur yang kedua, agenda politik yang baik mungkin dimanfaatkan sesuatu kebaikan, itu sudah dikhianati sendiri sama oknum-oknum yang begitu. Jangan sampai kan di bahasa korporat Aceh karena nggak becus bahkan di relokasi, di demosi misalnya. Janganlah bilang sesama TPP sama pekerja nggak becus. Ada udah becus enggak? Ayo kita buat program, usulkan Mas Itom pertukaran. Saya jadi korporat 6 bulan, mereka jadi PD atau TAPM 6 bulan. Kalau nggak stres mereka. Ya. Siap. Oke, makasih Bang Vijay. Ya, ada yang raise hand, Mbak? Iya. Oke, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, Bang Vijay. Satu. Bentar, Pak. Saya juga mau tanya ini. Pertanyaan Bang Vijay. Oh ya. Monggo. Saya dulu apa jenengan Pak Itong? Oke, Mbak Yuli. Ya, Pak Vijay. Kalau tadi Pak Vijay mengatakan bahwa di Bali itu ada TA yang diturunkan jabatannya, yang didemosi. Itu kira-kira kesalahannya apa, Pak Vijay? Sefatal itukah sampai sehingga diturunkan menjadi PD atau PD jadi PLD? Iya. Ini biar kita kembali ulang ya, karena waktu di divisi desa juga sudah kita jelaskan, nomor yang bersangkutan sudah bicara di divisi desa.
Jadi ketika saya bicara mengenai rekan TPP yang lain, itulah murni dari hati saya selaku seorang pemberdayaan yang tidak bisa membiarkan ada suatu kezaliman dibiarkan. Yang penting kan kita sudah berusaha menyuarakan masalah apa yang terjadi nanti, ada revisi atau tetap akan dengan pakai konsep pembenaran ini hanya penempatan bukan relokasi, itu Gusti Allah betul yang mengatur. Tapi kalau kita nggak berani menyuarakan, ikut dosa loh, ikut salah kita. Lu jelas-jelas teman kita ada yang ini untung lah kalau terjadi sampai orang bunuh diri atau sampai terjadi anaknya yang sekolah putus sekolah. Ya, seorang TA yang gajinya 8 juta ke atas ya, kemudian dijadikan PD yang gajinya 3,9, dipotong pajak, dipotong BPJS, lokasinya dijauhkan, itu kan sudah zolim sekali. Ini konsep kita ini kalau ada yang dianggap tidak punya atau belum berkapasitas, belum efektif kerjanya, tapi tingkatkan dulu kapasitasnya, gitu loh. Nah ini si Agung Pajari sudah levelnya level pemberdayaan yang sudah pada hasil nyata, dan ini Agung Pajari mitra kerja dari BLM ya, Balai Masyarakat Denpasar, mewilayahi 3 provinsi, Bali dan BNTT, sekarang BPSDM ya, Balai Pelatihan. Nah, di Gusti Agung Fajar hari ini adalah domisilinya KTP-nya di Denpasar. Ya, ditempatkan di Buleleng yang 100 kilo. Ya, dengan anak yang masih kecil-kecil. Ya, bagaimana itu? Kemudian dia sudah bersurat berapa kali mohon relokasi, tapi nggak tembus-tembus. Ya, udah dizolimi. Ujung-ujungnya bukannya relokasinya dikabulkan, malah turunkan pangkatnya. Jadi PD dipindahkan ke Tabanan. Saat SK 418 diturunkan pangkat ke PD, kemudian pindah ke Tabanan, itu tanpa jelas kecamatan mana. Kalau ngomong aplikasi DRP, ini bingung nih, gimana ngisi aplikasinya nih kerjaan. Kemudian kalau dijanjikan sorga, lagi 3 bulan di Bali dijanjikan angin sorga, 3 bulan lagi akan dikembalikan posisinya, 3 bulan lagi akan evaluasi. Ini menyangkut manusia, Mas Bro. Bukan barang, walaupun Kementerian Desa salah nomenklatur menurut RDP dengan Komisi 5 DPR RI. Kita harusnya belanja pegawai, bukan belanja barang, karena kita bukan barang. Gitu loh. Ketika ada momentum sekarang pemerintah Pak Jokowi melalui Pak Menpan RB Pak Cahyokumolo untuk tidak ada lagi tenaga honor, semua wajib jadi ASN. ASN ada 2, PNS dan non PNS atau P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus, kita punya peluang kayak pendamping TKH semua, kita jadi P3K. Tapi kalau kita dianggap barang, yakin nggak akan jadi ASN kita, P3K. Berapa orang yang dizolimi, puluhan ribu se-Indonesia, hanya karena kepentingan politik. Mungkin kalau jadi barang, lebih gampang dikondisikan. Kalau jadi ASN, akan terikat oleh undang-undang ASN. Lebih good governance, tata kelolanya akan lebih rigid, akan lebih tertib kalau sudah good governance, tata kelola yang baik. Sekarang ini kan tata kelola ngawur nih, tata kelolanya sudah dibuat baik oleh Pak Gus Menteri dalam Kepmenparekraf, tapi oknum ini membuat ngawur. Itu loh, sudah jelas salah, nggak ada salah bilang pembenaran ini penempatan. Iya. Bang Wice. Ya, siap. Ini kita di penghujung acara, waktu kita tinggal 5 menit. Tapi mari kita manfaatkan waktu 5 menit ini untuk kemudian bukan membuat kesimpulan, tetapi apa yang mesti harus kita lakukan, seperti yang saya tanyakan pada Korprov Aceh tadi itu, apa yang bisa kita lakukan secara kolektif agar 100% TPP ini tersenyum. Closing statement ya, saya dulu ini dari saya closing statement. Apa yang sudah terjadi ya berproses sejak hari Selasa 4 Januari ketika TPP mendapatkan salinan SK ya, Kepala Badan BPSDM nomor 418. Kemudian sempat juga kita kena prank bahwa sudah direvisi di SK 10 48 2022 ya. SK 18 tanggal 27 Desember direvisi menjadi SK 10 tanggal 10 Januari, jaraknya 8 hari. Tapi yang terjadi adalah itu mungkin mengakomodasi kepentingan si
pro monolog tadi yang merasa kebenaran itu punya kepentingan politik itu tidak mengakomodasi suara kita. Jadi kita diperdayai dengan informasi bahwa aspirasi TPP yang keberatan sudah dikabulkan. SK 418 sudah direvisi. Ternyata kita kena prank. Gitu. Betul, nomornya tadi diganti, 418 jadi 10. Tanggalnya diganti, tapi yang korban terzolimi ini tetap. Gitu loh. Mbok ya, ketika ada teriakan-teriakan, jeritan, suara, gunakan hati kita, gitu loh. Untuk menindaklanjuti apakah dibentuk tim, ada organ pusat di daerah seperti BPSDM, untuk mungkin secara efektivitas, waktu, biaya dan sebagainya, untuk ditelusuri betul nggak ini dizolimi. Jadi jangan sampai nanti kayak Bang Bram nih, Aceh, selaku TPM, bicaranya A, kemudian Zulkifli, Korpro bicaranya B, masing-masing punya argumentasi. Ini siapa yang benar gitu loh. Tapi kembalilah kita aturan. Kalau di desa kita menyelesaikan mediasi permasalahan dengan tafsir pribadi, kacau negara kita. Selama ini kita di desa terjun itu selalu mengacu ke aturan yang ada. Gitu loh. Kalau kita membuat tafsir sendiri, ini yang akan menjadi pembusukan dalam dunia pemberdayaan. Nah, kembali ke tadi closing statement, saya harapkan dengan apa yang sudah terjadi, janganlah lelah kita berdoa kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, untuk senantiasa berupaya berusaha. Janganlah kita orang pemberdayaan berdiam diri, membiarkan abai, lalai ketika ada sesama kita yang terzolimi. Si Bram itu, dia kan tidak masalah, tapi dia punya rasa teamwork, kasihan teman-teman DPP yang dizolimi, kemudian dia amat menyayangkan di kabupatennya sudah terbentuk tim yang solid, hubungan dengan baik, sudah ada, seperti saya di Karangasem sudah sangat solid, ada program-program kita mendukung program bupati, program gubernur, program gus menteri. Tahu-tahu buyar dengan adanya yang merasa penguasa wilayah. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa, semoga dibukakan pintu hati ya, dengan kerendahan hati kepada Gus Menteri dan jajaran, Kaban DPSN Profesor Lutfia maupun Kapus PPMD Bang Yusra dan Manas dari nasional. Walaupun judulnya Manas, jangan juga membuat memanas, tapi membuat adem. Ya, manajemen nasional Manas, Kornas, tolonglah ya hal ini selesaikan dengan manusiawi. Jangan pakai persentase 100 yang ngeluh hanya 5%. Waduh, nggak cocok begitu gitu loh. Anda sama kita ini yang di lapangan sama statusnya pekerja pemberdayaan, di kontrak kerja sama-sama sebagai pekerja. Tolonglah, kami merasa kesan sekarang ini bukan diayomi, bukan dilayani, tapi kami merasa kami prajurit harus patuh, tiarap-tiarap, nyemplung jurang, maaf, di pemberdayaan kami nggak mau, cemplungan jurang. Teman kita sudah dizolimi begitu, bagaimana kalau Anda jadi Gung Fajar? Bagaimana menafkahi anak-anak, bagaimana selama ini pengeluarannya, jangan jarak 100 kilo, berapa kabupaten dilewati, diturunkan pangkat pula, itu kan zolim namanya, gitu loh. Tolong, jangan terlalu mengada-ada sesuatu yang aneh, kayak yang tidak kosong malah diisi, yang kosong tidak diisi, diputer-puter, kayak main catur, kayak rokade, kayak barang. Memang di Kementerian Desa salah nomenklatur, kita masuk barang, tapi jangan diperlakukan kayak barang. Kayak pegawai lah yang dilakukan. Iya. Ya terima kasih banyak sekali nih, Steven. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Makasih Bang Vijay sudah Ya, bergabung bersama kami di Forum forum Pendamping Desa. Sehingga Pak matur Itong. suwun. Iya, sama-sama Pak Vijay. Gimana Pak Itong ini? Sudah jam 9 Mbak Yuli? Iya, sudah jam 9 ini. Jam 10 Bali. Mari kita akhiri dulu Mbak Yuli pertemuan di forum pendamping episode 19 ini. Kita sedang berada pada satu masalah yang itu perlu kemudian kita pikirkan bersama-sama, dan hari ini kita sudah berpikir bersama-sama. Iya. Apa yang disampaikan oleh banyak teman tadi itu menjadi masukan-masukan, dan entah kapan dalam kurun waktu ke depan terdekat ini yang kemudian bisa kita jadikan satu momentum untuk kemudian melakukan perubahan.
seperti apa yang disampaikan Bang Vijay, dan semuanya memiliki keinginan untuk bekerja yang dekat dengan lokasi, kemudian inklusi, tidak ada hegemoni antara mayoritas dan minoritas. Itu Betul. mungkin catatan kecil kita di malam ini. Dan kalau kita perhatikan Mbak Yuli, ada beberapa chat yang ada di Zoom, yang itu juga berisi tentang pengaduan tindak kekerasan yang dialami oleh TPP, oleh Anya dan sebagainya. Ini menjadi catatan ada yang disiram juga ini tadi juga. Yang ada yang direlokasi jauh. Kemudian kita benahi bersama. Betul. Itu mungkin Mbak Yuli yang bisa saya sampaikan di penghujung acara. Terima kasih kepada semuanya, kawan-kawan pendamping TPP se-Indonesia yang malam ini luar biasa. Sudah sampai pada angka 257 di ruang Zoom meeting dan di YouTube. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf tidak bisa memfasilitasi lebih panjang lagi pertemuan malam ini. Kita bisa sambung di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu, salam kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga malam hari ini adalah bisa didengarkan curhatan kita semua. Semoga aja atau di kemudian hari teman-teman kita yang merasa sedih bisa tersenyum kembali, semangat bekerja, tetap mendampingi desa. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf yang belum bisa, yang tadi resign karena waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf, lain kali mungkin bisa kita kembali di forum lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia.